Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih telah mampir ke channel saya dan juga mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai investasi. Tentunya investasi saham. Tapi sebelum ke situ perlu kita bahas sedikit dari awal. Apa itu investasi? Investasi merupakan aktivitas menyimpan ataupun menempatkan dana kita dengan periode waktu tertentu dengan tujuan hendaknya mendapatkan keuntungan ataupun peningkatan nilai asetnya gitu. Analoginya seperti ini. Seorang ayah menginginkan anaknya untuk menjadi seorang hakim. Lalu ayah itu menyekolahkan anaknya di ilmu hukum. Tujuannya apa? Biar nanti anaknya itu menjadi seorang hakim. Sama dengan investasi. Kita melakukan sesuatu yaitu kita menyimpan dana dengan tujuan pada periode waktu tertentu kita mendapatkan keuntungan. Gitu. Ada berapa macam jeniskah investasi itu? Oke, macam-macam jenis investasi. Ada investasi emas, ada saham, ada properti, ada reksadana, ada juga deposito gitu. Namun kali ini kita akan fokus membahas investasi saham. Apa itu investasi saham? Kata kuncinya saham. Saham artinya adalah tanda kepemilikan. Maka kalau kita membeli saham pada suatu perusahaan, maka kita adalah pemilik perusahaan itu. Contoh, Bank BRI kita membeli sahamnya satu lot saja, maka kita adalah salah seorang pemilik perusahaan itu. Gitu. Lalu apa keuntungannya kita investasi di saham? Begini, apabila teman-teman ingin membeli rumah yang sekarang harganya adalah 480 juta dan teman-teman belum memiliki uang sebanyak itu, lalu teman-teman menabung konsisten 5 juta per bulan, maka untuk mencapai angka 480 juta ini maka membutuhkan waktu 96 bulan baru ada 480 juta. Pertanyaannya adalah, apakah 96 bulan dari sekarang harga rumah itu masih 480 juta? Tentu tidak. Lain lagi biaya adminnya kan pasti ada kalau kita menabung secara konvensional ataupun deposito gitu. Nah, lalu apa caranya? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ya, investasi saham. Karena nilainya tidak akan berkurang. Uangnya tidak akan berkurang kalau kita investasikan di perusahaan yang fundamentalnya benar, tepat gitu. Karena ada juga saham yang gorengan gitu. Nah, apa keuntungannya kita berinvestasi di saham? Satu, capital gain. Capital gain itu artinya selisih harga jual dengan harga beli. Oke, saya kasih contoh ya untuk capital gain. Pada tahun 2008, Bank BCA itu satu lembar sahamnya adalah 3.350. Pada tahun 2019, harganya sudah 27.000. Capital gain-nya dalam 10 tahun adalah 750%. Rata-rata kenaikannya per tahunnya adalah 75%. Itu salah satu contoh di capital gain. Nah, kalau misalnya ada seseorang membeli saham itu, tentu kan sudah banyak keuntungannya. Kalau misalnya dia punya uang jutaan waktu itu, dia membeli saham ini, kalau dibandingkan dengan seandainya dia menabung secara konvensional ataupun deposito, uang dia bakal berkurang gitu dibandingkan dengan yang di saham ini gitu. Nah, keuntungan kedua adalah dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan tahunan dari perusahaan itu. Tadinya kan kita sudah menjadi pemilik perusahaan itu, tentu kita berhak untuk mendapatkan keuntungannya gitu. Maka dividen itu akan menjadi passive income kita gitu. Tetapi perlu diingat, tidak semua perusahaan yang melepaskan sahamnya ke masyarakat selalu membagikan dividen. Jadi perlu diketahui, untuk mengetahui itu bisa kita googling perusahaan apa saja yang selalu memberikan dividen gitu. Mengapa kita harus berinvestasi saham? Itu pertanyaan yang mungkin masih bingung jawabannya apa gitu ya. Pertama, untuk mempersiapkan masa tua kita yang lebih cerah. Artinya gini, makin lama kita makin tua. Tentu makin tua kita akan tenaga kita akan berkurang. Sekalipun keinginan kita untuk bekerja itu masih tinggi, tetap saja kita akan makin lemah gitu. Kemampuan kita untuk mencari duit pun akan berkurang. Sedangkan
kebutuhan kita masih ada gitu. Justru ada juga yang makin tinggi gitu, apalagi setelah pensiun gitu kan. Apalagi dana pensiun kita tidak ada, bahaya itu. Nah, dilakukanlah investasi, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit loh. Itu. Kedua, mewujudkan financial freedom ataupun kebebasan finansial. Semua orang berkeinginan dia punya uang banyak gitu, jadi dia bisa secara financial freedom gitu, nggak harus susah payah banding tulang gitu. Nah, caranya ya investasi. Ya memang saat kita investasi dalam waktu dekat belum kita mendapatkan financial freedom itu, akan membutuhkan waktu gitu. Namanya investasi, membutuhkan waktu gitu. Ketiga, melatih kedisiplinan diri. Nah, siapa di antara kita yang habis gajian menghamburkan uangnya untuk membeli baju, membeli gadget baru, ataupun jalan-jalan gitu. Apalagi ini baru dapat THR kan. Nah, hentikan, mulai mendisiplinkan diri dengan berinvestasi. Masih ada baju, dibeli baju baru. Masih ada gadget, dibeli gadget yang baru. Coba dibayangin kalau misalnya beli gadget nih 3.500.000 contoh. Kalau diinvestasikan ini 5 tahun ke depan udah berapa? Jangankan 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan udah berapa gitu. Berikutnya, waktunya uang yang bekerja. Itu selama ini kan kita bekerja menghasilkan duit, habis. Kita kerja gajian, habis gitu. Nah, kita ubah mindset itu. Waktunya sekarang uang juga bekerja untuk kita. Jangan hanya kita bekerja untuk mendapatkan uang. Begitu. Meningkatkan nilai aset dan kekayaan pribadi. Tentu setiap orang menginginkan asetnya ada di sini, di sana gitu, di mana-mana gitu. Juga menginginkan kekayaannya entah ratusan juta atau bahkan atau bahkan triliun gitu. Tetapi kalau hanya sebatas menginginkan itu atau bercita-cita untuk itu tanpa melakukan sesuatu yang mumpuni untuk itu, tentu saja nol, omong kosong gitu. Maka salah satu solusinya adalah berinvestasi. Yang kali ini kita bahas adalah investasi saham, begitu. Nah, siapa saja yang bisa investasi saham ini? Semua orang bisa. Semua, tidak jadi masalah. Investasi saham itu biasanya kan harus pakai KTP. Tentu ya yang sudah ber-KTP lah gitu, ataupun bisa numpang gitu. Tapi investasi yang lain juga nggak harus pakai KTP gitu. Nah, bagaimana cara investasinya? Nah, seperti video saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan itu cara mendaftar di aplikasi Bibit untuk investasi. Nah, di situ juga bisa, di aplikasi lain juga bisa, ada Ajaib, ada Indo Premier dan yang lainnya. Sekian video saya. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa kalian like, juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, share juga ke media sosial kalian, ke teman-teman kalian. Mana tahu dengan video ini semakin banyak juga investor-investor muda di negara kita ini. Oke, terima kasih. Salam.